Jannati bermula sifatnya surga, perumpamaannya surga, gambarannya surga. Allati janna wida yang dijanji, al-muttaquna siapa beberapa orang yang bertakwa. Maksudnya al-mustarak. Al-mustaraku yang disebutui bayna dakhiliya. Bayna dakhili ya di dalam antara beberapa orang yang masuk surga. Jadi surga itu kan bukan milik satu orang, mustarak, milik bersama bagi yang ahlinya, bagi yang masuk. Mubtada'un bermula masalah itu mubtada' khobaruhu. Bermula khobarnya masalu itu fiha ila akhir. Fiha itu di dalam jannah anharun utawi piro-piro sungai. Sungai itu min ma'in yang berisi air, maksudnya ma'in dari air, maksudnya isinya air. Ghairi asinin yang tidak berubah, gak berubah baunya. Bil madi dengan dibaca panjang asinin wal qasidan pendek asinin. Sama kan kalau panjang kalau doribin lapan doribin orang yang mukul wahadin pendek di asinin itu podo lagi doribin panjang. Kalau asinin kalau hadirin orang yang takut. Ai ghairu mutaghayyirin, jadi itu nasihi ghairu. Ai ghairu mutaghayyirin tidak berubah. Bi khilafil ma'idnya berbedanya air dunia. Fa'ata ghayyaru maka berubah apa ma'idnya berubah li aridin krana perkara sing anyar teko, li aridin karena perkara yang baru. Entah karena najis atau kena barang yang suci, sabun, sampo. Wa anharun dan beberapa sungai min labanin. Jadi sungai itu menerangkan isinya anhar. Namanya min bayar rangno anhar itu orang si jenis songkok banyu, orang si jenis sungai itu min labanin min jinsi rangno. Dari apa? Min anharin min labanin dari apa? Susu. Lam yataghayir yang tidak berubah tokmuhu apa rasanya laban. Di kelafi laban dunia berbedanya sungai apa susu dunia dikhuruji karena keluarnya laban dunia minal guru dari putih susu. Wan harun ono sungai itu sing isine min khomrin. Khomer yo ladatin yang ledat lagi datin yang sangat ledat. Disyaribina bagi beberapa orang yang minum di khelafi khamr dunia berbedanya khamr dunia. Bayangkan maksudnya khamr dunia itu karihatun mengerikan. Nah, itu enggak senang mengerikan, tidak senangi atau mengerikan indah surbi dalam ketika minum. Wa anharun dan beberapa sungai min asalin. Ono sungai itu isinya madu masyaallah, musafan yang dibersihkan. Di khelafi asali dunia berbedanya madu dunia. Fa'enawusnya asali dunia bi khurujihi kelawan metune dengan keluarnya asali dunia min butunya apa? Nakhli dari beberapa perutnya kumbang itu tawon yukol itu bercampur pada asal apa lilin ya. Wah ini jalannya asam Jadi ini Allah menggambarkan ya, surga yang dijanjikan Allah al-muttaqun. Jadi kan al-muttaqun itu kan sama. Makanya tafsir al-mustarak baina dahi liha. Jadi surga itu milik bersama, penghuninya sama orang-orang yang muttaqun. Tahu paham? Maka surga itu tinggal musitok wae repot. Makanya jangan sekali-kali ya mengklaim kita sama-sama Islam. Jadi kelemahan kita ya. Itu seakan-akan kalau tidak golongan kita tidak masuk surga itu terlalu sadis itu kan. Coba kalimat muttaqun asal muttaqwa ya sampai meninggal dunia punya janji yang diberikan Allah masuk surga. Kabar surga itu al-mustarak bain dia milik bersama bagi penghuninya. Maka mutadaun maka mutada khobaru fiha. Nah, dalam sungai itu digambarkan oleh Allah. Di dalam surga itu digambarkan ada sungai yang macam-macam. Kalau sungai itu min ma'in, sungai biasa air. Cuma air surga ini kan
Sehingga airnya nggak mengalami berubah. Coba sungai tidak pernah dipakai, tidak kenapa? Ya karena itu musim-musim kemarau, yang dekat dengan pohon-pohon itu baunya busuk. Iya kan? Pasti berubah. Paham ya? Maka yang nggak berubah itu dulu kok berubah. Ngayu nih, nggak nopo itu ya berubah dulu. Sehingga rame berubah akhir asal dunia ngalami berubah. Paham ya? Sehingga berubah. Itu akhir. Tidak air dunia, maka berubah karena hal-hal yang baru. Kena sampo, kena lumpur, kena daun. Wadarun kena sungai itu susu. Wah, iya gambar itu. Sudah nggak bisa digambarkan dengan pandangan kita di luar itu semua. Dan lam yatahoyar kok rasanya nggak berubah. Kenapa? Kalau susu dunia itu kan keluar dari bulu, dari putih susu hewan, sehingga berubah. Nah ini sungai yang susu itu tidak keluar dari itu. Analog mana? Anharul khamrin, sungai khamr. Wadatnya luar biasa. Beda dengan khamr dunia mengerikan. Makanya khamr itu maknanya menutupi. Wong minum khamr itu akalnya tertutupi, kecil. Maka orang pemabuk itu mesti akalnya nggak normal, akalnya tertutup. Khamr maknanya apa? Menutupi. Maknanya wong sing minum khamr akan tertutupi akalnya. Ya sejenis dengan khamr misalkan ganja yang pil-pil koplo-koplo itu wah. Kalau dibilangin, nah sasarannya itu orang-orang yang kayak nama sinong. Itu jadi sasarannya. Mau jadi konsumennya, kalau tidak hati-hati, waduh. Paham ya? Hati-hati. Makanya ya Allah, jambilna bil'ad. Ya Allah, berikan kami keindahan. Jambil bil'ad. Keindahan dengan afiat itu selamat dari penyakit, selamat dari musibah itu dengan afiat. Maka dibalik-balikin 3. Jambil bil'ad. Maka hal yang abdul yang kita mohon kepada itu al-afa wal-a. Ya, afa dimaafkan kesalahan. Paham? Afiat itu selamat dari berbagai penyakit, berbagai musibah. Penting. Itu kalau khamr dunia itu mengerikan. Orang mana wa anharun asalin. Sungai dari madu yang bersih. Beda dengan dunia, kadang masih ada campuran-campurannya. Ya kadang madu yang asli. Kadang campuran model. Ono lilinnya, sapunya. Ada campuran anaknya tawonnya itu macam-macam. Memang ada pesan alaikum bisyifa'i kata. Jadi kita ini punya 2 obat mujarab. Alaikum bisyifa'i. 1 Al-Qur'an wal asal. Makanya iso kuwi omah iku kudu sampai nggak madu. Penting mati luar. Riyo Quran yo nabi Quran. Itu obat jasmani rohani, terus asal madu itu penting aja. Madu itu penting. Alaikum bil syifa'ani, alaikum bil syifa'ani. Di rajin baca Quran, rajin madu, sehat, jadi penting. Orang dulu itu nggak iso dinikmati tanpa sehat. Maka perlu sehat jasmani rohani. Paham ya, jasmani sehat, rohani ini sehat. Walahum walau dan itu bagi al-mutakun boleh, ahlul jannah boleh. Maksudnya al-mutakun yang sudah masuk surga. Via ing dalam jannah asnafun bermula beberapa macam mengkuli samarot. Wa maghfiratun dan ampunan. Birrobihim dari Tuhannya al-mutakun. Fahuwa maka bunga robi itu rodin dan yang ridho anhu. Jadi pakai an. Walaupun ridho sehingga kesalahan-kesalahannya itu dimaafkan semua. Jadi Allah anhum dari al-mutakun ma'aksanihi bersama kebaikannya Allah ilahi kepada al-mutakun atau ahlul jannah kebaikan bima dengan barang dukiro yang telah disebut apa? Di khilafi Sayyidil Abid.
Berbeda sayyidnya beberapa hamba di dunia buddha. Fa'ila wakasihnya sayyidul abid itu kot yakunu terkadang ada siapa sayyidul abid ma'isani bersama kebaikannya sayyidul abid ilahin kepada abid itu syafiton marah alim atas abid. Nah, ini bedanya Rob yang Rob yang statusnya Robul alami dan Rob yang statusnya apa? Sayyid. Jadi ini adalah lafaz Rob. Itu nih standar misalkan Robul abdi pemilik hamba. Di surga itu ada macam-macam buah-buahan. Macam-macam buah-buahan. Nah, kayak kami yang di dunia ini nggak mau durian. Pun di surga itu nggak ono. Aku dunia bikin alergi nih makan durian. Di surga nggak ada alergi. Oh, lancar kabeh, lancar, nggak ada pantangan. Tahu paham ya? Nggak ada pantangan. Woi, misalkan di dunia ini rasanya kalau makan mangga itu muntah. Ya akhirnya kira-kira, karena nggak ada alergi, nggak apa ya? Buah pun macam-macam, mau kabeh, macam-macam. Wah, luar biasa. Kamu nggak usah ya di surga, kamu kalau ke Mekah. Kalau dari Indonesia Mekah itu yang musim haji. Padahal di Mekah itu kan tanahnya tandus seperti itu ya, secara umum kan. Itu buah luar biasa. Buah banyak. Ya itu dari negara-negara luar banyak. Justru yang mahal itu pisang. Pisang itu dikilo. Kalau apel itu murah. Kalau kita kan ya mahal apel. Yang merah dia ya, dengan pisang kan mahal apa? Kalau saya itu enggak, pisang mahal ditimbang, mahal. Nah, salah itu banyak kalau pagi itu keluar dari masjid itu banyak orang sedekah, halal, jadi kurma dan susu. Satu mobil bagi halal, itu sudah cuma habis pulang dari sholat subuh, halal. Terus Allah ridho. Jadi Allah ridho. Nah ridhonya Allah dengan ridhonya saya itu beda. Kalau ridhonya Allah itu nggak ada marah, meskipun nggak ada. Beda dengan saya. Kalau ridho dengan budaknya, kadang marah. Kamu paham ya? Masih marah. Itu ridho menungso. Kadang masih jengkel. Kayak tua itu orang ridho. Tapi kadang jengkel. Paham ya? Tapi ini Allah itu nggak mesti ridho, itu nggak ada jengkel. Ini ya. Ridho. Artinya ikhlas ridho. Ridho yang kuat. Itu saya marah ya. Ridho itu masih ada marah. Ridho itu kok Allah. Enggak. Paham ya? Ngerti enggak? Kaman. Huwa khalidun finnar. Kaman adakah bermula? Kaman adakah bermula orang yang di surga? Kaman adakah bermula orang yang di surga? Itu kaman seperti orang. Adakah bermula orang yang di surga itu kaman seperti orang. Dua yang bermula man itu khalidun kekal finnar. Khobarun tadain bermula kaman itu khobarnya mubtada muqaddar yang dikira-kirakan ai aman. Adakah bermula orang. Dua yang bermula man itu via dan naimi dalam kenikmatan itu kaman. Nah, jadi aman dibuang. Masa orang yang berada dalam kenikmatan di atas di surga, yang surga itu sungainya macam ada sungai air, sungai susu, sungai khamr, bahkan sungai madu. Itu terus kekal dapat ridho. Itu kayak orang yang kekal di neraka. Ya enggak sama neraka itu sengsara. Wasuku dan diberi minum siapa man wa khalidun itu manan pada air khamiman yang sangat panas. Aisyah di dal harara yang sangat panasnya. Fakoto maka memutus-mutus apa ma'an khaliman itu memutus-mutus a'ahum pada beberapa ususnya man aymasori nahum ususnya man wakorojat maka keluar apa masori nahum min adbarihim dari beberapa duburnya man aywahua bermula lafad a'ahum itu jam'u mi'an. Iku adalah mi'an bil qasri di pada pendek.
Wa alifu tapi alif lafat am'ahu itu anyain dari ya. Likolihim karena perkara orang Arab mikyanun. Jadi mikyanun asalnya ya dari alif. Kalau rokok itu nih suatu madu ya kan susu. Wah, mati kan. Kalau neraka air yang sangat panas, terus air itu bisa merontokkan usus yang jalan rontok, sehingga ususnya bisa keluar dari tubuhnya. Karena sangat panasnya. Dan kenapa dia kok minum? Ya, karena sangat hausnya, sehingga nggak mikir itu panas. Nah, nggak mikir itu panas. Kenapa? Sangat haus. Makanya kalau kamu ditakdir Tuhan mondok, itu kamu ditakdir Tuhan menuju jalan ke surga. Paham ya? Sebab orang yang menempuh jalan mencari ilmu, ya ilmu syariat, itu sama dengan apa? Menempuh jalan ke surga. Kau wong masuk surga, asalnya kan tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus manfaat yang benar dilakukan, yang salah ditinggalkan. Jadi paham ya? Ngerti tidak? Hei, sini baca kok situ. Yesus. Wa minhum, dan itu sebagian dari kufar, man bermula orang. Yastami'u yang mendengarkan siapa man ilaika kepada kamu Muhammad fi khutbatin Jum'at, dalam khutbah Jum'at. Wa bermula man itu al-munafiqun. Kata ida kharaju jika apabila keluar siapa man itu lafadznya mufrad, maknanya jamak, keluar min indika dari sisimu. Qalu maka berkata siapa man ladina kepada orang-orang utu yang diberi siapa aladina al-ilma, maksudnya al ulama as-sahabat. Para ulamanya sahabat menyebabkan daripada ulama as-sahabat Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin itu istihzaan, ngomong istihzaan. Istihzaan mentertawakan, wasukhriyatan dan mengejek. Madza pada apa qala membaca siapa Muhammad anifan kali tadi, kalau barusan itu firmati dengan baca panjang anifan wal qasri dan pendek anifan. Saatnya saat tadi. Ayat narsiu tidak mengulang, tidak akan kembali, tidak bakal mengulang siapa kami kepada Muhammad. Ulaika utawi mengkuno ala di ilaika bermula mereka man Samiu itu ala dina orang-orang tobau yang telah mengecap Allah siapa Allah ala kulu bihim, dicap bil kufri, ya, dengan kufur di hatinya tercap kufur. Wattabau dan mengikuti siapa ala dina ahwa'ahum pada beberapa hawa nafsunya ala dina finifaki dalam kemunafikan. Jadi sebagian daripada orang kafir itu ada orang yang disebut munafik. Munafik ngewon. Kalau kafir pena akan jelas ya. Munafik ini sana sini. Paham ya? Maka innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik ancaman rokok paling bawah. Sebab enggak teli. Paham? Punya wajah dua, sana sini. Tidak. Jadi ono, yastami itu artinya sengaja mendengarkan. Kalau sama itu mendengarkan, bisa sengaja, bisa tidak. Kalau yastami itu memang sengaja mendengarkan. Kayak kamu ini namanya yastami itu, ya sengaja ngurung. Sebagai orang kafir itu apa yastami itu? Ada orang yang sengaja mendengarkan kepada kamu Pak. Ketika khutbah Jumat, jadi gaya Jumatan ono yang ono gaya ini. Wah, nah ketika mereka sudah keluar dari sisi kamu Muhammad, dengarkan khutbah kamu, itu terus Masya Allah. Qaulul ladzina utul ilma. Dia ngomong dengan sahabat-sahabat yang punya ilmu, yang alim di antara Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Mungkin mungkin sahabat yang alim doh. Makanya boleh isoru sebenarnya mau kaji ziarah maka Ibnu Abbas. Oke. Kok itu tanah, nah kan di Mekah yang suburnya luar biasa. Subur itu maka itu banyak sayur-sayuran, buah-buahan, jalan. Nah,
Abbas. Itu ada gini, Mada Paul Hanifah. Itu ngece Muhammad. Mas'ud, Ibn Abbas. Yang dia ngomong Muhammad itu apa? Apa yang dia ngomong khutbah tadi itu? Ngece kan? Wah, najulais. Mau balik. Saya tidak mau dengar lagi. Tidak mau dengar lagi. Nah, mereka orang munafik itu memang Allah sudah mengecap hatinya. Makanya itu ditutup stand. Nggak bisa kemasukan iman. Lalu dibilamin. Nah, mereka wattaba'u mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya ngomong kayak gitu itu sebenarnya ada misi untuk mengendorkan keimanan sahabat, mau mempengaruhi imannya para sahabat supaya lemah. Lalu mereka benar lemah, apalagi masuk kelas-kelas sahabat yang kibar. Nah, kelas sahabat pasti tinggi, alim, Abbas kan, sahabat Nabi yang ahli tafsir. Aku ziarah Abbas, akhirnya ziarah Yusuf ini sepi tutup, dibuka itu mau sholat. Karena orang itu kan khawatir nanti dikultuskan. Kan Ibnu Rasul benar, paham? Dan di sana tuh gimana? Ini yang pernah cerita. Jadi saya waktu haji kemarin itu kan udah jalan-jalan sama orang-orang banyak, jalan-jalan piknik lah. Nah, ke Taif. Nah, pas diurus sholat terus ada makan-makan, ada ini itu macam-macam. Dalam kan banyak orang Saudi kacamata, banyak sekali macam-macam. Nah, itu orang yang lain, urusan semangatnya kan. Orang piknik kita dia ngajak umroh, ya nggak mau, nggak enak lah orang piknik kita umroh, tetap satu mobil umroh. Wah, akhirnya saya bilang besok lagi kita berangkat sendiri. Besok lagi kita berangkat sendiri. Atau batin saya itu ya biasa-biasa, entah berangkat apa enggak itu, karena waktunya mepet. Nah, akhirnya habis subuh itu mau niat umroh ke Tanim itu masjid Siti Aisyah. Tanim. Nah, akhirnya carilah mobil, taksi itu berdua. Pada taksi, saya bilang Tanim, orang itu dengannya Taif. Tanim. Nah, saya bilang Tanim. Dia dengar Taif. Kalau kasih naiklah taksi. Tengah perjalanan, situ ada dua orang, pas. Hilang Taif. Tidak Taif. Wah. Kita nggak sengaja, tapi kan kemarin kan ngomong besok aja kita berangkat Taif. Anda dapat nasi itu. Akhirnya ini krom, lantas nggak apa-apa. Nah, lanjut ya, Said itu supir, lanjut. Jauh, antara Masjidil Haram dan itu 100 kilo. Jauh, Nah, hanya ke Taif yang rencana, tapi nggak sengaja pokoknya ke Taif. Nah, sampai situ pagi jam 7-an, masih pagi tutup semua. Nah, akhirnya ya sampai airnya masjid itu, akhirnya ke tempat lain. Nah, terus disitulah sholat di lempar masjid itu, terus jalan ke makam Ibnu Abbas. Berdua gak ada orang. Nah, terus balik nyari taksi, akhirnya dari Taif. Terus saya pernah lagi, jadi ikram itu ada dari Taif itu namanya ikram yang baru syar'i. Sing asli itu ada Wadul Muharram. Jadi setelah Taif itu terus ada Wadul Muharram. Wadul Muharram itu biasanya tempat orang mikro, mikot, cuma jarang. Yang ramai itu jadi, yang ramai itu Masjid Aisyah, Tanim, Rona, Hudaybiyah, tiga yang ramai. Kalau Wadul Muharram jarang, meskipun kalau tahu ngaji jarang. Ngapain nyari jauh-jauh? Taif barang itu jauh, jarang. Dan pakai kurang sembarangan, nggak langsung. Maksudnya kan? Penting itu siapa? Yang ke khusus siapa? Madinah, yang ke Taif, yang ke Ibnu Abbas.
Abbas buku anak putune dadi wong ahli Quran, ahli tafsir, ahli ilmu. Wih, betul. Berdua. Waladina bermula orang-orang ihtadau yang mendapatkan petunjuk. Siapa aladina wang bermula ihtadau itu al-mu'minun. Itu zada menambahi pada aladina tadau. Allah siapa Allah menambahi hudan apanya petunjuknya. Masya Allah. Wa ata dan memberi siapa Allah pada aladina tadau takwahu. Allah beri takwahu. Maknanya takwahu itu perkara yang menjaga dari neraka. Takwahu pada takwanya aladina maksudnya perkara yang menjaga dari neraka. Takwa alama beri ilham maksudnya siapa Allah pada aladina toma pada barang ya takuna yang menjauhi siapa aladina tadau dengan makna. Jadi ini wong sing oleh hidayah yo iku tiap hari tambah hidayah. Sing angel kan kadang orang itu kan naik turun, kadang rajin, kadang malas, paham yo? Kadang semangat, kadang apa? Lesu. Tidak orang yang berkau tambah takwanya, tambah kuat. Bahkan tahun takwahu. Allah berikan dia ilham, diketuk hatinya, perasaannya, sehingga menjauhi hal-hal yang menyebabkan neraka. Itu buahnya wong sing oleh hidayah diberi Allah ilham di hatinya, di pikirannya selalu menjauhi hal-hal yang menyebabkan apa? Neraka. Maka takwa itu bisa maknanya takut, bisa menawi hal-hal yang menjadi benteng. Benteng jadi hal-hal yang tidak benar dalam neraka. Falyum doruna maka tidak ditunggu. Maka tidak menunggu. Falyum doruna maka tidak menunggu siapa kufar Mekah. Yang tadruna tidak menunggu siapa kufar Mekah itu kufar Mekah. Illa saat kecuali kiamat. Antak dia hendaknya datang apa sa'ahu pada kufar Mekah. Badal istimal bermula apa? Antak dia itu badal istimal. Badal yang terkandung pada modal weyo. Nah, bal istimal minas sa'a. Laisa tidak ada alam berapa perkara itu illa antak dia kecuali datang pada kufar Mekah. Datang apa sa'ahu pada kufar Mekah baru datang kali mendatang fujatan. Sehingga fakot ja'a maka telah datang asratuha opo piro-piro alamati sa'a alamatuha piro-piro alamati sa'a minhat sebagai daripada alamatuha baksu Nabi bermula diutus Nabi Muhammad SAW wansikopul komari dan terbelahnya apa? Rembulan wadukhonu dan asap. Fa'anna ini yang harus kau pikir. Fa'anna maka itu bagaimana? Fa'anna maka itu bagaimana lahum bagi alladzina atau kufar Mekah idza ja'at apabila datang hum pada kufar asa atau apa kiamat dzikrohum bermula ingatnya atau manfaat ingatnya dzikrohum bermula manfaat ingatnya atau sadarnya kufar Mekah tadzakuruhum manfaat ingatnya atau sadarnya kufar Mekah maka kasih lah yang fa'u orang manfaat apa tadzakuruhu fa'anna maka itu di mana dzikrohum bermula ingatnya maksud ingat itu manfaat ingatnya manfaat sadarnya tadzakuruhu la yang fa'u orang manfaat atau tadzakuruhum pada kufar. Jadi akhirnya orang kafir Mekah karena ngeyel sehingga Allah katakan sudah mereka itu tidak ada itu kecuali kiamat. Kiamat berproses. Antakya. Jadi makna kiamat itu antakya. Mereka enggak ada yang tunggu kecuali datangnya kiamat. Jadi mereka tidak ada yang ditunggu kecuali kiamat. Maknanya datangnya kiamat. Nah, sekarang kalau belum kiamat sudah di alam sana, di alam barzakh menunggu misalnya ini kami mungkin saking meluapkan kebenciannya kan. Di Mekah itu kan ada ya. Aku beraya Abu Jahal, benar kan? Abu Jahal. Seorang Belanda. Itu
kurma yang di sana subur-subur, kecuali kurma yang ada sekilanya aku bulannya itu kan dimasukkan ke subur gitu. Baunya itu tak karuan. Nah orang-orang ziarah itu dilempari meluapkan kemarahannya, benci itu. Kita yang nggak tahu apa-apa ya, orang sekarang nggak tahu apa-apa kan, itu tuh benci. Sehingga musuh itu yang melempari, kayak meluapkan kebencian pada Abu Jahal, subhanallah. Abu Jahal itu orang luar, dia ada orang luar. Nah, itu berarti dia giling karena meluapkan kebenciannya. Jadi besok kiamat itu mendadak. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Kayak fakot ja'a asyratuha. Tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Cuma datanya mendadak. Kadang sudah ngaji, ada yang sedang pesta, ada yang sedang nanam cabai, ono lagi apa itu mandi-mandi, kiamat datang. Tapi tanda-tanda sudah ada. Di antaranya ba'tsun Nabi, ya Pak Nabi. Terus insikol koma zaman Nabi Dukhon itu sudah ada. Sudah terjadi zaman Nabi. Nah, terus tanda-tanda yang masyhur ya orang berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan. Geden-gedenan apa bagus-bagusan Pak? Mas itu bagus, isinya aja Pak. Ya nggak isinya sepi. Karena nggak dibangun mentalnya, nggak dibangun ilmunya, fisiknya dibangun, mental keilmuannya itu yang kurang dibangun. Terus yang ngeri lagi ya pada kita semua ini ya, orang tua takut anak, sehingga mestinya anak nurut wong tua. Saya kebalik, wong tua nurut anak. Paham kan? Mestinya cara Jawa ini gudel nyusu kebo, gudel itu kebo. Paham? Tidak kebalik. Paham? Tidak kebalik. Ini karena yes, dua hal yang bolak-balik saya ingat. Kalau tua itu sempurna, maka kemarin saya bilang sekali-kali atau siapa bayangkanlah wajah orang tua kamu dibukakan pertama nanti kamu ya sadar. Dan kamu pandang ingat ilik wajah ibu terus kirim Fatihah sama macam-macam kalau saya undang bapak. Itu kamu mikir, aneh-aneh sih mikir, bapak itu susah. Itu pandang wajahnya soal Fatihah. Paham ya? Itu sudah apa? Seneng karo wong, duwe wong tua yang jangan nikah dulu. Iya. Kamu kan masih ingat bapak kamu yang meninggal dunia wajahnya kayak apa? Ibu kamu kan ingatnya kan? Ya nasib banget. Tapi ingatnya jangan bikin susah. Ingat supaya kita dari harus budi pak ngerti tidak? Termasuk yang guru baru yang mengingat guru, ingat wajah dulu, Fatihah dulu sehat. Kalau masih itu kan siapa yang umur itu penting. Udah terletak aluk tadi kan hubungan rohaniah. Faklah maka mengetahuilah kamu manusia perkara itu la ilaha illallah aidum. Artinya meneruskanlah kamu Muhammad. Terus pada la ilaha illallah. Ya Muhammad ala ilmika atas mengetahuimu bidzalika dengan la ilaha illallah an-nafi yang bermanfaat fil kiamat. Jadi faklam, kowe kudu faklam. Kudu ya yakin, faklam maka yakinlah kamu. Kudu yakin. Alimah gimana yakin? Kamu harus yakin, annau kalau semua perkara isinya perkara itu la ilaha illallah. Kalau kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali harus yakin, maknanya dum. Nah, di dum. Kita ini kan sudah yakin, maknanya gitu. Nabi Muhammad sudah yakin bahwa la ilaha illallah. Paham? Maka dibilang dum teruskan. Paham? Ya kayak kita ini kan sudah yakin la ilaha illallah. Lanjutkan. Jangan berlanjut sampai selesai mati bahwa iman. Dum lanjut silwala taki. Ngerti ya? Apa? Silwala lanjut. Jangan berhenti. Nah, biar sampai itu tujuan. Kamu paham? Silwala taki. Kira-kira ya. Kamu akan di sini kan? Nah, kenapa dibuat berbesaan? Itu menunjukkan jumlah yang setelahnya berbesar ini jumlah yang penting gitu maknanya. Sehingga perlu diperhatikan. Soal gini. Sesuatu yang dibuat teka-teki itu lebih mengena daripada yang langsung tunjukkan. Kamu bawa segenggam emas. Paham? Terus kamu tunjukkan calon kamu. Inilah mas kawin saya. Beda dengan kau genggam dulu. Ini mas kawin saya. Oh, pasti penasaran. Oh, isi ini jangan-jangan genggam singgol. Ya kan penasaran.
Kan bisa genggam jempol, bisa genggam apa? Karet, macam-macam. Nah, kan bikin penasaran, terus dibuka. Jadi lebih mengena. Kamu paham? Nah, kamu paham maksudnya kan? Itu maknanya domir saan. Makanya dom domir saan itu makanya domirus sani domirun fusiro bisumlatin kainahu zaidun saro. Domirus sani domirun fusiro. Domir saan itu domir yang tetap siri bisumlatin dengan jum kainahu zaidun saro. Yang punya perkara seperti itu zaidun saro. Jadi berjalan otomatis. Gue gunanya ngaji loh. Jadi domir saan itu orang mana nih? Orang perkara-perkara wae, Bang. Menunjukkan jumlah yang sangat penting untuk diperhatikan. Terus Muhammad baca la ilaha illallah. Karena kamu tahu bahwa kalimat la ilaha illallah sangat bermanfaat di hari kiamat. Sebab pintunya surga itu bisa dibuka dengan main miftah jalan la ilaha illallah. Karena orang ada kunci deh. Wah, nggak bisa. Mau amalnya banyak. Kalau tidak punya kunci, paham? Makanya digambarkan. Ada orang bertauhid la ilaha illallah, tapi nggak sholat, nggak puasa. Nggak kan ini? Orang umum itu Islam, iman. Kayaknya rajin tahlil lah, itu rajin. Jumatan kadang Jumat kadang enggak, kadang puasa kadang tidak. Itu ibaratnya dia punya kunci, cuma giginya nggak ada. Oh gigi, kunci ada giginya kan? Cuma mana masuk itu, giginya nggak ada. Ya repot. Gabungin dulu dengan malaikat. Nanti kamu dong ya. Itu gambarannya wong sing tauhid la ilaha illallah, dia punya kunci, cuma gigi kuncinya nggak ada. Paham? Kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah macam-macam, kunci ini remuk kabeh, paham? Ini nggak puasa yo, sholat nggak, berarti satu mata giginya nggak ada. Terus sejauh mana kita meninggalkan, sejauh itu giginya hilang. Paham yo? Wastaghfir, nah ini wastaghfir lidzambika. Wastaghfir dan istighfarlah kamu Muhammad lidzambika. Karena kesalahanmu, airi ajihi karena arahnya dan bika. Kila dikatakan lalu kepada Nabi, apa sing dikatakan? Cara ini sama. Mulai. Terima kasih. No, Pak. Nggih kaya linggo, nggih. Anu entah ya. Boten linggo Pak. Ini. Mari. Oh iya, saking senenge Pak. Mana sampe niru, sampe kan termasuk gak iso niru kan. Malah dikirimi supaya semangat. Dikirimi semangat. Nggih, anu Pak, kalau tak ngaji, demi ngaji. Nggih, demi ngaji. Mantap. Jangan. Wastaghfir dan istighfarlah Muhammad lidan bika. Li ajri karena arahnya dan bika. Jadi Muhammad istighfar dan karena kesalahan airi ajri. Itu mesti iskal ini. Kila dikatakan kepada Nabi dari kamat wastaghfir ma'a ismati bersama terjaganya Nabi. Litas tanah supaya meniru atau mengikuti dengan istighfar umat siapa umatnya Nabi. Waqad fa'ala dan benar-benar melakukan siapa Nabi pada istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya saya itulah astaghfiru, sungguh istighfar siapa saya Allah fi kulli yaumin dalam setiap hari. Maratan dengan apa? Mi'atamar rotin dengan berapa? 100 kali. Walil mu'minina wal mu'minat. Nah, istighfar mu'min wal mu'minat. Fihi itu di dalam mukminin wal mukminat ikramun bermula memuliakan kepada mukminat bi amri nabiyihim masyaallah dengan diperintah nabinya mukminat bil istighfar lahum kepada mukminin wal mukminat. Gara-gara baik Allah nyuruh Nabi Muhammad istighfarlah untuk dosamu. Mesti iskal Nabi Muhammad tak sebabnya dosa. Kamu paham? Nah, ada beberapa alasan. Satu, supaya istighfar itu diikuti umatnya. Ini maksudnya iya Nabi gak ada dosa disitu ngomong istighfar. Paham? Apalagi kita yang banyak dosa supaya umatnya ngikuti istighfar.
Kamu paham? Ada yang enggak istighfarnya Nabi itu memalai gini, wastaghfir lidzambika, istighfar Muhammad lidzambika untuk dosa keluargamu. Lidzambika keluargamu. Ada yang lidzambika untuk dosa umatmu. Nah, sekarang kembali yang awal. Kalau Nabi Muhammad itu tidak punya dosa, harus istighfar. Berarti istighfar Nabi Muhammad itu satu ya supaya umatnya niru, yang kedua mengangkat derajat. Kau paham? Makanya kok orang dosa kok dijaluk sepuluh. Dan berapa dosanya orang ini dimaafkan dan sebagainya. Kayak wali-wali itu kan luar biasa. Tanpa kita doain, tanpa kita fatihah, ayo sudah lengkap, sudah luar. Kenapa kita kirim fatihah dan sebagainya itu mengangkat derajat, menambah derajatnya. Kau paham? Misalnya gini, kamu punya orang tua, sudah baik-baik secara senang bahagia. Itu kamu istighfar, ya Allah, ampun dosa orang tua kami, kirim fatihah macam-macam. Itu padahal barangkali sudah tidak punya dosa. Itu dalam rangka mengangkat derajat. Dua tokoh ini. Kamu paham maksudnya kan? Dan Nabi aja istighfar setiap hari barisan sekali, ping 100. Berapa kali? 100. Wal mu'min wahyu. Nabi disuruh oleh Allah berdoa istighfar untuk mukminin wal mukminat. Itu menunjukkan apa? Memuliakan mukminin wal mukminat. Sampai Nabi suruh istighfar memintakan ampun umatnya yang mukminin wal mukminat. Paham ya? Makanya man istighfara lil mukminina wal mukminat kata Allah lahu bikulli mukminin wa mukminatin hasanah. Itu yang saya sampaikan kan. Itu pahalanya masuk miliar. Maka astagfirullahaladzim, wali-wali saya kan, pertama saya wali-wali saya, itu orang tua saya kan, astagfirullahaladzim wali-wali saya kan, wali ashabul hudud wajibat dari orang yang punya hak yang belum selesai. Kamu punya utang, cucu belum bayar, pokoknya banyak lah punya kesalahan orang. Terus orang itu kamu istighfari, kamu mintakan nah istighfar kamu itu besok tuh nambah utang-utang yang belum kamu bayar itu, yang belum terselesai di dunia. Cuma nggak boleh, udahlah, nggak saya bayar, istighfar aja. Wah, nggak bisa itu. Paham? Itu yang bagi yang nggak bisa belajar atau alfa, lu paham. Orang yang istighfar lil mukminil mukminat itu Allah menulis satu istighfarnya satu kebaikan. Sementara jumlahnya mukmin itu miliaran. Makanya aku bersuatu cuma bersuatu wali-wali ya wali asmu seperti alia wali jamin muslimin wal muslimat al ahya ini numala itu terucap di mulut. Satu, kita berbakti pada orang tua, paham? Tiga, ya barangkali kita punya hak orang yang belum terpenuhi bisa kita bayar dengan istighfar. Yang ketiga, pahalanya miliaran. Maka semua istighfar yo jalan yo kan wong tuwa mukminin wallahu ta'ala ya'lamu itu mengetahui siapa Allah mutaqallabakum. Allah itu dat yang mengetahui mutaqallabakum pada awas balik kulu kilir kamu semua kesana kemari, kamu semua atau mutaqallabakum pada itu maknanya mutaqallab bisa kulu kilir kamu semua terus garis miring tempat kesibukan kamu semua. Itu kasih makna mutaqallabakum. Allah Ta'ala tahu kamu sana kemari, ke ladang, ke rumah, ke toko, ke pasar kan, atau tempat kerja kamu semua, tempat kesibukan kamu semua, mutasarrafakum tempat kerja kamu semua, listigholikum untuk kesibukan kamu suafinaha. Allah Ta'ala tahu kamu tiap hari tempat kerjanya, aku rugi, hilir kita kesana kemari. Itu Allah Ta'ala tahu. Mamatuakum dan tempat menetap kamu semua, makwakum tempat menetap kamu semua, ila madhoji ikum kepada beberapa tempat itu kamu sembilan. Madhoji tempat itu. Allah tahu kamu libur di mana tahu, Pak. Sehingga tempat kesibukan kita, tempat kerja kita, bulu kilir kita, tempat tidur kita di mana Allah Ta'ala Maha tahu. Aihua kumulatu itu alimun dan yang mengetahui jami akhwalikum layak fa tidak samar ayat Rasulullah syai'un apa satu minha dari Allah akhwa dikum minha dari jami akhwa dikum. Allah mengetahui semua keadaan kita, keadaan kerja maupun keadaan istirahat. Makanya faqdalu maka takutlah kamu semahu pada Allah wal khitab jumlah khitab si Jawa itu paham itu ilmu
mu'minin wa ghairihim. Yo baik mukmin lainnya non mukmin, non muslimin. Itu supaya tahu maknanya Allah Ta'ala itu mengetahui kita fi jami ahwalikum. Yo kapan saja, di mana saja, supaya kita hati. Paham ya kok? Supaya hati tidak sembarangan iling-iling ojo ngambil milik kawan. Yo jangan ngambil milik orang. Tidak. Ojo hati-hati yo. Terus konggo kita apa? Jadi wong sing seneng apa? Istighfar. Apa seneng apa? Istighfar ku wis buka pintu rezeki, pintu kebahagiaan. Makanya wabil ashar hum yastaghfirun. Waktu sahur jam 3 jam 4 istighfar. Iki sing ngorok jam 5 tangene angel. Kapan kamu mengamalkan ayat wabil apa? Ashar hum yastaghfirun. Yo ini. Paham ya? Wah yang gini ya. Orang ini ya Masya Allah, nengok pagi aja, asal pagi itu surga apik, apik. Makanya orang ahli tahajud itu mesti apik, rata-rata apik. Tahajud kalau subuh terus apik, terus kerja itu sampai 10 jam 10 sih, mesti sehat, jasmani rohani. Jauh dengan orang yang jam segini baru bangun, walaupun penghasilannya banyak, hatinya tuh peteng. Apa? Jadi kalau kita pengen bahagia senang uripmu, urip waktu sahur. Paham ya? Diurip nganggo ibadah. Tata sampai subuh itu jam segini kerja. Nah, ini kan jam 11 dan aku itu tidur nikmat. Paham? Kenapa kamu kok tidur dhuwur itu kok keloyongan? Apa keloyongan? Meluyur. Karena kamu bangunnya itu siangan. Setengah 5 kok tak ketangi. Kadang tidur lagi, akhirnya nanti jam 10 habis tidur meluyur. Semua dong, sisi ngono kok. Ya kayak itu lagi putar. Karena salah dari awal itu kamu subuh. Bangunnya agak pagi. Nah jam 11 paham? Terus tidur. Nikmat. Nikmat. Nah, ngerti enggak? Dino. Dino ini perlu jaga secara wali songan. Enggak. Paham ya? Coba kamu bangun yang benar. Kamu sekarang sama siapa sih? Terus yang kayak sakit jangan ditiru, masalah saya kadang apa sih? Sekarang kan dulu. Tuh bapak itu yang pusing gimana? Sudah lama rutin sana bagaimana? Orang ini sehat dan tidak itu bisa ditentukan dari semangat. Semangat itu sehat. Mana wong sing gak semangat tambah loro tambah selesai. Maka yang semangat. Semangat. Mudah-mudahan cita-citanya sampai. Biqadri ma tata'anna tanaluma tatamanna. Biqadri ma tata'anna. Sejauh mana kamu payah tanaluma tatamanna. Kau akan meraih apa yang kamu cita-citakan. Biqadri ma tata'anna. Paham? Nah, paham? Dengan kadar kira kamu payah, kamu letih, kamu susah, tanah rumah, tata mana kau akan meraih apa yang kamu citakan. Lu sudah dulu. Paham? Yo, ngerti nggak maksudnya? Bukan saja. Bayar lagi nama lu bahwa bisa.